Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kemarin, pangkat akar logaritma, pangkat sudah, akar sudah. Kita lanjut logaritma. Logaritma itu sebenarnya kebalikan dari perpangkatan kemarin. Kalau pangkat kan mencari hasilnya, kalau ini ada hasilnya, suruh mencari pangkatnya. Bahasa awamnya, bahasa gampangnya itu gini, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Nah contohnya gini, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Nah, kalau kita cari kan 2 kali 2 baru 4 kan, kali 2 lagi hasilnya 8. Nah berarti titik-titik ini adalah banyaknya 2 ini ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada 3. Nah berarti 3 ini adalah penarikan logaritma dari 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Nah penulisannya seperti ini logaritma. 2 nya nangkring di atas nih ya. Logaritma 8 hasilnya adalah 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 2 pangkat berapa hasilnya 8? 3. Jadi mencari pangkatnya. 2 pangkat berapa hasilnya 8. Itu bahasa gampangnya. Yang pertama, kita masuk sifat yang pertama. Nah, A log A sama dengan N. Itu sifat yang pertama. Saya beri contoh gini. Misalkan ada 2 logaritma 8. Itu berapa? Nah, ini contohnya. 2 logaritma 8. Itu berapa gitu kan? Nah, kita tulis dulu. Karena tadi sifat yang pertama kan 2A log A pangkat N. Hasilnya adalah N. Hasilnya adalah pangkat itu sendiri. Intinya ini samakan. A dengan A harus sama. Ini sama belum? 28 kan belum. Nah kita ubah, disamakan dulu. 8 ini kita bagi 2. Kok bagi 2? Karena ini atasnya kan 2. 8 bagi 2 4. Bagi 2 lagi 2. Nah habis kan? Berarti 2 nya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Berarti 2 pangkat 3. Ini kan sudah sama ya. Kalau sudah sama ambil pangkatnya, berarti 3. Nah seperti itu. Itu yang sifat pertama. Makanya kalau A logaritma A pangkat N hasilnya adalah N itu sendiri. Sifat yang pertama ini. A log A pangkat N hasilnya adalah N itu sendiri. Sifat yang kedua, sekarang ada perkalian. A logaritma B kali C adalah diubah sifatnya menjadi penjumlahan A logaritma B ditambah A logaritma C. Contoh ya, beri contoh kalian ini biar paham. 2 logaritma katakanlah 8 misalkan. Bisa ini diubah menjadi 2 logaritma 4 kali 2, ya kan? Nah, ini kan perkalian diubah ke penjumlahan jadi 2 logaritma 4 yang pertama ini ditambah 2 logaritma yang kedua adalah 2. Jadi ini sama ini dulu, ini sama ini, tapi jadi kali jadi tambah. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2, 2 kali 2 kan 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Ya 2 pangkat 1 ya kan? 2 pangkat 1 kan 2. 2 sama 1 jadinya 3. Nah sama, 2 log 8 ketemunya 3. Sama seperti ini. Nah, itu sifat yang kedua. Yang ketiga, kalau pembagian jadinya pengurangan. Sama ya dengan atas ya. Bedanya tadi penjumlahan ini jadi pengurangan. Perkalian jadi penjumlahan, pembagian jadi pengurangan. Langsung ke sifat yang keempat. Nah, ini kalau berpangkat, kalau tadi kan A log A pangkat N. Ini A log B pangkat N. Jadi ini enggak sama. Enggak sama. Kalau enggak sama, N-nya ke depan baru dikalikan A logaritma B. A logaritma B. Jadi N-nya cuma ke depan sebagai pengali. Contoh,
Misalnya 2 logaritma 3 pangkat 5. Nah, ini bisa ditulis 5-nya ke depan kali sisanya adalah 2 logaritma 3. Seperti itu. Itu sifat-sifat yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat. Yang kelima, nah ini berpangkat semua. Yang depan ini berpangkat, yang belakang berpangkat. Pindah ke depan n per m, jadi n per m a logaritma b, a logaritma b, n per m a logaritma b. Nah, contoh ya, lebih paham. Tadi a pangkat m logaritma b pangkat n itu adalah n per m kali a logaritma b. Contohnya gini, 2 pangkat 3 logaritma 5 pangkat 2. Nah, lihat nih, n per m berarti 2 per 3 dikali sisanya adalah 2 log 5, 2 logaritma 5. Nah, seperti itu. Seperti itu. Ini sifat yang ke berapa tadi? 4 ya. Yang kelima, nah kalau nggak ada ini, yang belakang nggak ada pangkatnya, kan artinya pangkat 1. Berarti 1 per m ini sama. Nah, terus lanjutnya, nah kalau seperti ini cuma a log b ini bisa diseper tapi dibalik ini, b log a. Nanti ada contoh soal langsung ke angka ya, biar paham. Ada contohnya nanti. Yang penting sifat-sifatnya dilihat aja. A-nya kok jadi di belakang, B-nya jadi di atas ini nangkring. Nah, ini seper. Jadi kalau dibalik ini jadi seper gitu. Nah, kita lanjutkan sifat berikutnya. Nah, kalau seperti ini ada juga sifat kita lognya jadikan 2, satu atas satu bawah, log B log A. Jadi log B log A. Nah, diingat sifatnya ya, log B log A, bukan log A log B. Log B-nya di atas, log A-nya di bawah. Terus P-nya ini apa, Pak? P angka sembarang. Contoh, misalkan 2 log 4. Nah, bisa ditulis gini, logaritma 4 per logaritma 2. Jadi 4-nya yang di atas, 2-nya yang di bawah. Terus ini angka sembarang. Mau kasih 5, sini juga 5. Kalau sini kasih 6, sini juga 6. Intinya sama. Nah, P di sini intinya sama. Angka sama. Kalau perkalian A log B, B log C perkalian, asalkan ini sama, jadi kita ringkas A dengan C saja. A logaritma C. Contoh, 2 logaritma 5 kali 5 logaritma 64. Nah, ini kan sama ini, perkalian dan sama. Kita ambil depan belakang aja. Berarti 2 logaritma 64. Baru kita hitung hasilnya berapa gitu. Itu sifat yang ke berapa itu tadi ya, nggak dihitung, nanti hitung sendiri ya. Nah, kalau seperti ini, bilangan A berpangkat logaritma itu hasilnya adalah B itu sendiri. Contoh, kalau ke angka akan 5 pangkat, nah ini sama 5 juga tapi bentuk logaritma 20. Nah, ini kan sama ini, bilangan berpangkat tapi logaritma, berpangkat logaritma tapi ini sama. Hasilnya ya nggak usah repot-repot cari, 20 langsung gitu. Itu sifat. Nanti di soal-soal yang akan datang itu adalah memadukan sifat-sifat yang ada sehingga ketemu hasilnya gitu. Nanti sifat-sifat ini
enggak dikhususkan kamu harus pakai sifat ini, enggak. Tapi kita harus memilih sendiri, kreatif sendiri. Kalau nggak bisa sifat pertama, sifat kedua. Kalau nggak bisa kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Itu milih sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ketemu lagi dengan soal-soal yang ada. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.